Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Verta, NIM 18058040 akan mempresentasikan salah satu materi psikologi sosial, yaitu sikap. Sebelum kita menjelaskan tentang menjelaskan apa itu sikap menurut definisi ahli atau yang sebagainya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sikap itu dalam kehidupan sehari-hari atau contoh nyata sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat seseorang memilih produk pembersih wajah atau lebih dikenal dengan skincare, si A memilih produk ini karena ia menyukai kandungan yang terdapat dalam produk ini. Karena kandungan itu ada bahan alami di dalamnya, tidak ada bahan kimia atau lain sebagainya. Dan si B memilih produk ini karena ia menyukai manfaat yang ditimbulkan dari produk ini untuk kulitnya, atau ia melihat manfaat yang ditimbulkan dari produk itu. Contoh lainnya misalnya saat pemilihan presiden atau caleg tahun lalu, misalnya si B memilih caleg nomor urut 2 karena ia menyukai gaya kepemimpinannya atau wibawanya dalam memimpin. Berlainan dengan si B, ia menyukai caleg 1 karena ia menyukai program kerja yang ditawarkan oleh caleg tersebut untuk memimpin saat terpilih ke depannya. Nah, perasaan suka atau setuju inilah yang dinamakan dengan sikap seseorang terhadap suatu objek tadi yang telah saya contohkan tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita dengar saat seseorang berperilaku buruk, maka seseorang akan mengatakan padanya, jaga sikapmu. Itu tidak sikap, ya lebih ke perilaku orang tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pendapat dari beberapa ahli mengenai sikap tersebut. Yang pertama, ahli Gerungan yang mengatakan sikap terhadap objek tertentu disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek itu. Dengan kata lain yang lebih singkat, sikap adalah sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal atau objek. Ahli yang kedua yaitu Abu Ahmadi yang mengatakan sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan yang akan terjadi. Jadi merupakan suatu hal yang menentukan sikap sifat, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Yang ketiga, menurut W.J. Thomas memberi batasan sikap sebagai berikut. Sikap adalah sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata ataupun mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial sehari-hari. Thomas juga menambahkan semua yang sikap itu selalu terarah pada suatu hal atau objek. Tidak ada satupun yang tanpa objek atau tidak ada mengacu kepada objek. Dan objek itu berupa benda-benda, orang-orang, peristiwa-peristiwa, lembaga-lembaga atau organisasi. Dapat juga berupa norma, nilai atau lain sebagainya. Berikutnya ada ciri-ciri sikap ciri-ciri khusus sikap menurut M. Sherif. Yang pertama, sikap itu bukan merupakan faktor hereditas. Hereditas di sini maksudnya faktor yang
yang tidak dibawa dari lahir, akan tetapi terbentuk dan dipelajari seiring dengan perkembangan hidup yang terjadi pada diri manusia tersebut dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu. Yang kedua, karena sifatnya yang hereditas tersebut, maka sikap dapat saja berubah-ubah bisa bila syarat-syarat yang dapat mendukung terjadinya perubahan itu ada. Oleh karena perubahan-perubahan, maka sikap tersebut dapat dipelajari oleh orang atau sebaliknya. Yang ketiga, sikap tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan objek, atau dengan kata lain, sikap itu terbentuk atau dipelajari ataupun berubah selalu berkenaan dengan objek tertentu. Yang keempat, objek tidak hanya merupakan suatu hal tertentu saja, akan tetapi juga dapat merupakan suatu kumpulan dari hal-hal tersebut, atau dengan kata lain yang lebih singkat, objek yang terdapat dalam sikap itu tidak hanya satu tapi juga berkenaan dengan sederetan objek-objek yang serupa. Misalnya, situasi sosial A mempunyai sifat pemberani. Dalam hal ini mungkin tidak hanya situasi sosial A saja yang pemberani, melainkan orang-orang pada bangsa A juga pemberani. Yang terakhir, pada sikap pada umumnya mempunyai segi motivasi dan emosi atau perasaan. Sifat inilah yang membedakan antara sikap dengan kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang ini jelas terdapat perbedaan dengan sikap. Itu hanya merupakan sikap pandangan orang itu saja. Suatu pengetahuan mengenai suatu objek tertentu baru akan menjadi sikap bila pengetahuan tersebut disertai dengan kesiapan dengan adanya tindakan yang sesuai dengan objek yang menjadi awal seseorang itu bersikap. Jadi attitude atau sikap ini merupakan tindak lanjut dari pengetahuan seseorang tentang suatu objek yang ia amati atau ia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aspek pokok sikap itu ada 3 aspek pokok. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif yang berhubungan dengan gejala mengenai pikiran yang merupakan terdapat pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan individu itu tentang objek atau sekelompok objek. Yang kedua, aspek afektif yang merupakan suatu proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, perasaan simpati, antisipasi dan lain sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Yang ketiga, yang terakhir, ada aspek konotatif, suatu aspek yang berwujud suatu proses, tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu pada objek tadi atau respon yang diberikan terhadap objek tadi.